Halo, perkenalkan nama saya Fania Virginia. Pada video ini saya akan menerangkan bagaimana sih cara untuk mendaftarkan sebuah surat kuasa dan juga surat gugatan ke pengadilan agama. Juga saya akan membahas secara singkat mengenai prosedur dalam beracara di peradilan agama. Nah, topik-topik yang baru saja saya sebutkan akan saya bahas di slide selanjutnya. Cara untuk mendaftarkan surat kuasa ke pengadilan agama. Yang pertama, bagi pengacara atau kuasa hukum dari salah satu ataupun para pihak yang berperkara, ia harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Yang pertama adalah dengan menyiapkan surat kuasa, kemudian kartu tanda advokat, kemudian berita acara sumpah. Nah, ketika berkas ini terkadang pengadilan agama akan meminta masing-masing minimal rangkap 1 yang asli dan yang fotokopi. Namun terdapat beberapa pengadilan agama yang akan memintakan diberikan menjadi rangkap 3. Nah, setelah berkas ini, 3 berkas ini sudah terpenuhi, kita sebagai pengacara itu juga harus melegeskan berkas-berkas ini, diberikan legalitas. Kemudian setelah legalitas sudah ada, berkas-berkas ini harus didaftarkan dengan melakukan pembayaran dulu ke pihak pengadilan agama. Setelah itu, setelah rangkap sudah, leges sudah, berkasnya udah terpenuhi semua syaratnya, nah berkasnya ini harus kita berikan ke kepanitera atau sekretaris untuk ditandatangani. Nah, yang kedua itu bagi kuasa hukum yang memiliki hubungan keluarga. Ini syaratnya itu sedikit berbeda, namun tidak jauh berbeda. Nah, yang pertama adalah menyiapkan surat kuasa juga, kemudian permohonan untuk membuat surat kuasa. Yang ketiga adalah keterangan masih memiliki hubungan keluarga dari kepala desa atau RT RW setempat yang dia tinggal. Memiliki hubungan keluarga di sini dengan pihak tersebut yang ia diberi kuasanya. Kemudian yang keempat itu setelah berkas sudah lengkap itu kita tidak boleh lupa untuk diberikan leges juga seperti yang dilakukan oleh kuasa hukum pada umumnya. Kemudian setelah dileges, ia dapat menyerahkan berkas tersebut ke kepanitera atau sekretaris di pengadilan agama untuk ditandatangani. Nah, semua berkas-berkas yang dibuat oleh kuasa hukum yang merupakan pengacara maupun keluarga ini tuh samanya itu dibuatkan surat kuasa beberapa rangkap, dan juga berkas-berkas ini harus dileges, kemudian dibayarkan pendaftarannya. Setelah itu berkas ini juga sama diserahkannya itu harus ke panitra hukum atau sekretaris yang ada di pengadilan tersebut. Prosedur mendaftarkan surat gugatan oleh para pihak. Yang pertama adalah oleh para pihak atau penggugat maupun pemohon ini dapat menyerahkan surat gugatan atau permohonan ke pengadilan agama. Nanti diberikan ke meja 1, dan di meja 1 itu nanti akan dilihat surat gugatannya, gugatan jenis apa. Nanti di meja 1 ini oleh petugas meja 1 ini akan ditaksirkan berapa sih biaya panjar perkara yang harus dibayarkan. Nah, setelah nanti dia sudah menuliskan ke dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar, nanti kita diberikan slip untuk pembayaran. Nah, pembayaran ini akan diminta untuk dilakukan pembayaran ke bank yang sudah ditentukan di dalam SKUM tersebut. Setelah itu nanti slipnya diberikan ke penggugat atau pemohon. Nanti para pihak atau penggugat pemohon ini akan membayarkan ke bank. Nah, di bank ini nanti divalidasikanlah jumlah setorannya. Kemudian nanti slip setoran itu akan diserahkan kembali sebanyak 3 rangkap sesuai yang dimintakan oleh pengadilan. Nah, setelah itu para pihak atau pemohon atau penggugat ini dapat kembali lagi ke petugas kasir. Nah, si petugas kasir ini nanti akan memberikan SKUM yang sudah diberi nomor perkara. Kemudian selain diberi nomor perkara, SKUM ini bakal dikasih tanda tangan oleh mereka, ditandatangani oleh petugas. Kemudian akan diberi cap tanda
lunas atau sudah dibayarkan. Nah, setelah itu dari si surat gugatan atau permohonan yang telah diserahkan ke petugas ini nanti bakal dituliskan nomor perkaranya. Nah, nomor perkara sekian sekian sekian. Nah, nanti dituliskan juga, diberikan detail tanggal pendaftaran perkaranya. Nah, setelah kita membayarkan, sudah diberi tanggal nomor perkara, tanggal register. Nah, si petugas meja 2 kita sebutnya, petugas meja 2 kemudian nanti bakal mendaftarkan surat gugatan kita yang sudah di ACC oleh petugas yang pertama, nanti didaftarkan ke buku registrasi perkara. Nah, nanti diserahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan, jadi para pihak ini kemudian dapat pendaftarannya bisa dikatakan selesai dan diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Nah, setelah beberapa hari diproses, nanti pada waktu yang udah ditentukan itu para pihak nanti bakal dipanggil oleh jurusita pengganti, nanti dikasih tahu, nah ini sidangnya, nanti kita bakal sidang tanggal sekian sekian sekian. Nah, nanti oleh jurusita ini sudah menginformasikan, jadi para pihak ini tinggal datang ke pengadilan agama sesuai waktu yang sudah dikasih tahu, sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh jurusita pengganti. Setelah datang ke pengadilan agama, jadi tinggal proses persidangan saja yang dilaksanakan. Nah, jika proses persidangan sudah selesai, nanti akan muncullah produk dari pengadilan ini yang berupa putusan atau penetapan. Nah, jika putusan atau penetapan ini oleh penggugat atau pemohon ini merasa tidak puas, atau oleh para pihak maupun penggugat atau tergugat pemohon ini merasa tidak puas dengan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dapat dilakukan upaya hukum, yaitu upaya farzat ataupun banding. Nah, setelah putusan atau penetapan itu udah mempunyai hukum yang tetap, mempunyai kekuatan hukum yang tetap, nanti bakal muncullah oleh petugas meja 3, kita sebutnya petugas yang terakhir. Nanti di pengadilan ini kita bisa kembali lagi setelah waktu yang sudah diberitahukan oleh panitra. Nanti panitra bakal kasih tahu, nanti Anda bisa datang kembali ke pengadilan agama di hari sekian atau di hari Selasa pada tanggal sekian sekian sekian. Dalam beberapa hari ini Anda dapat datang kembali untuk mengambil produk yang sudah keluar, yaitu berupa akta cerai atau penetapan. Seperti itu prosedur beracara di peradilan agama. Yang pertama adalah pendaftaran gugatan sesuai dengan tahapan yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kemudian akan ada diberikan waktu mediasi selama 45 hari dan harus wajib dilaksanakan. Nah, para pihak ini akan di sidang pertama akan diminta oleh majelis hakim untuk melaksanakan mediasi selama 45 hari. Dan jika mediasi ini berhasil, tidak akan ada sidang lanjutan, namun yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim adalah sebuah akta perdamaian atau akta danding oleh hakim yang memeriksa perkara. Namun jika mediasi ini tidak berhasil dilaksanakan, akan ada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan, dan sidang yang lanjutan yang ini, sidang pertamanya akan membahas mengenai gugatan, dibacakan gugatan oleh penggugat. Setelah gugatan telah dibacakan oleh penggugat, akan ada jawaban dari tergugat. Setelah itu akan ada sidang lagi membahas eksepsi atau bantahan dari penggugat atas jawaban dari tergugat. Selanjutnya akan ada lagi gugatan rekonvensi atau gugat balik yang dikeluarkan oleh tergugat atas eksepsi atau bantahan si penggugat. Selanjutnya akan ada sidang pembacaan replik atau jawaban oleh penggugat, dan juga sidang pembacaan duplik oleh tergugat. Nah, selanjutnya akan ada dipertemukan lagi di sidang pembuktian. Nah, pembuktian ini dapat diajukan bukti secara tertulis maupun saksi dengan ketentuan yang sudah dituliskan di perundang-undangan, BW, Perdata, HIR, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ketahui juga, jika buktinya itu diserahkan secara tertulis,
bukti ini harus diberikan legalisir terlebih dahulu atau dileges dulu, baru dapat diserahkan ke majelis hakim. Nah, kemudian setelah para pihak sudah menyerahkan bukti-bukti dari masing-masing mereka, akan dipertemukan lagi di sidang kesimpulan, pembacaan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat. Nah, setelah pembacaan kesimpulan akan diberikan waktu jeda untuk para hakim untuk mendiskusikan apa sih keputusan yang bakal mereka keluarkan. Nah, yang sidang terakhir itu bakal ada sidang pembacaan putusan dari hakim yang memeriksa perkara. Nah, nanti bakal keluarlah produk hukum yang dapat dilakukan upaya hukum, produk hukum yang merupakan penetapan ataupun putusan oleh hakim. Nah, yang bakal keluar nanti bakal ada akta perceraian atau surat putusan atau penetapan. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang tadi saya terangkan. Mohon pengertiannya karena saya juga baru belajar. Sekian dari saya, terima kasih.